datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Mari kita beri puji, beri hormat buat Tuhan kita, Dia yang berkuasa, dan biarlah segala bangsa sujud dan menyembah Dia. Kita naikkan pujian, beri puji. Yesus yang duduk di tahta,
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, pertolongan dan penyertaan-Mu buat hidup kami sampai saat ini. Pimpin dan berkati hati kami Tuhan di dalam ibadah ini, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan semua untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia tersalib dan dosa kita yang ditanggungnya. Seperti pujian kita naikkan pujian penebus yang mulia. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang Kau kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan hati kita, mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tanpa kami memberitahu kepada Engkau, Engkau tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan.
Kau tahu Tuhan kegagalan-kegagalan kami dan dosa kami. Dan kalau pada saat ini kami memberitahukan kepada Engkau, memohon pada Engkau ya Tuhan. Ini adalah hati kami yang sungguh memohon kepada Engkau, sungguh ingin bertobat, sungguh ingin berubah. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan, kuduskan kami sebagaimana janji-Mu. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan akan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Bapak Saudara, silakan duduk kembali. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, mari kita mengasihi lebih sungguh-sungguh Tuhan kita. Seperti pujian kita, aku mengasihi Engkau, Yesus. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan minggu ini itu dari Mazmur nomor 1, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, akan kita mulai bacaan bertanggapan ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang membaca dan berbahagia kita yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh jiwa kita telah teduh berjalan bersama Tuhan kita, dan tetaplah kita mengiring dan bersama dengan Tuhan. Kita akan pujian Tuhan sertailah hamba. Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam bacaan ayat Mas, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 17, kita bacakan 2 kali. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya, dan kita iringi dengan pujian Dunia Bukan Rumahku.
Bapa di surga, kami di dunia ini hanya sementara. Ada saatnya kami harus kembali kepada Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami bukan hanya hidup seperti selamanya di dunia ini, tetapi kami harus mempersiapkan diri bagaimana kami kembali dan menghadap Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami, pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana hidup seharusnya yang harus kami lakukan di dunia ini. Berkati pimpin kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hati-hati dengan keinginan dunia. Mari kita melihat dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Dia. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita banyak mendapatkan tanda peringatan hati-hati. Ketika kita supermarket, lantai baru dipel, dipasang tanda hati-hati, lantai licin. Kemudian hati-hati, banyak anak-anak. Ya. Dan bahkan di Jakarta, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah COVID ini, rupanya Pemkot sudah rasanya habis akal menghadapi masyarakat yang bandel, yang diingati terus hati-hati terhadap COVID-19. Tapi mereka tetap berkerumun, tidak pakai masker, maka dibangunlah Tugu Hati-Hati. Yaitu ada 8 tugu peti mati. Ya, ada tugu yang di mana di atasnya ada peti mati. Dengan satu peringatan hati-hati. Ya, kalau enggak hati-hati terhadap COVID ini masih bandel, maka kamu akan mati, masuk di dalam peti mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk hati-hati. Ya, bukan cuma hati-hati seperti satu peringatan yang lemah ya, hati-hati lantai licin, hati-hati di jalan ya, hati-hati banyak anak-anak. Bukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tapi kalau kita bisa melihat itu seperti hati-hati ya, seperti Pemkot Kota Jakarta yang memberikan peti mati, hati-hati kalau enggak kamu mati. Atau hati-hati dengan tanda tengkorak. Ya, ini tegangan tinggi, kalau kamu tidak hati-hati kamu bisa kesetrum dan kamu mati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, inilah peringatan yang diberikan Tuhan, hati-hati. Kalau engkau tidak hati-hati dengan keinginan dunia, maka kamu akan binasa. Karena dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati. Peringatan ini diberikan kepada siapa? Dari ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-14 kepada
orang-orang, anak-anak, ya anak-anak Tuhan, kepada bapak-bapak, kepada orang muda. Artinya apa? Kepada semua orang, hati-hati. Ya, pada kamu orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang sudah mengalami pengampunan Allah, orang-orang sudah mempunyai kuasa mengalahkan si jahat, disebutkan di sana. Dan pada saat ini hati-hati kita untuk tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Mengapa harus hati-hati demikian? Mengapa kita harus hati-hati dengan keinginan dunia? Karena Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama, keinginan dunia bertentangan dengan keinginan Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-15, jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia ini artinya keinginan dunia, keinginan yang berdosa, keinginan daging, yang disebutkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging yang akhirnya membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang sudah mempunyai kuasa untuk mengalahkan si jahat, maka kamu janganlah mengikuti keinginan dunia ini. Keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Keinginan yang bisa membawa kita kepada dosa. Padahal Kristus sudah membebaskan kita dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati dengan keinginan dunia. Karena jika kita mengikuti keinginan dunia, maka kita bertentangan dengan Allah. Dan itu menyakiti hati Allah. Itu tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapakah kita harus hati-hati dengan keinginan dunia? Ayat yang ke-19. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam Roma 8 juga disebutkan, orang yang mengikuti keinginan daging akan dibawa kepada kebinasaan. Tapi orang yang mengikuti keinginan roh, dia akan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kita diselamatkan oleh Kristus, bukan perbuatan baik kita. Tetapi orang yang sudah diselamatkan Kristus, firman Tuhan katakan orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah mendapatkan pengampunan dari Kristus, maka dia punya kuasa untuk mengalahkan si jahat, segala keinginan daging ini. Karena itu orang percaya harusnya tidak kemudian dengan senangnya, dengan nyamannya mengikuti keinginan dunia, tapi ada satu perjuangan. Ada kekuatan yang mendorongnya dan ada kuasa yang dimilikinya untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan untuk berbuat dosa, iri hati, dengki, membenci, kemudian membunuh, mencuri, selingkuh, berzina, keinginan mata yang melihat hal-hal yang tidak baik, yang porno. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kuasa, kata firman Tuhan, untuk mengalahkan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan terus ingatkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, hati-hati dengan keinginan daging. Coba kita mengevaluasi diri kita, kalau kita menikmati, kita senang-senang saja melakukan dosa, keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu. Adakah kasih akan Allah di dalam diri kita? Adakah kita sudah mengalami pengampunan Kristus? Adakah kita sudah mengalami kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang mati bagi kita? Firman Tuhan katakan, jika kita mengasihi dunia dengan segala keinginannya, mengasihi keinginan daging, memuaskan keinginan daging, tidak ada kasih Allah di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita hati-hati, waspada terhadap keinginan daging. Jangan kemudian kita memuaskannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini terjadi ada seorang kakak laki-laki, seorang artis ya.
Pada suatu kali dia naik motor melintasi jalan kereta api, ya, kemudian dia akan menyeberangi, ya, melintasi jalan kereta api, kemudian masyarakat berteriak pada saat itu, ya, awas, jangan lewat, woi, Pak, jangan lewat, kereta lewat, ya, jangan lewat. Masyarakat berteriak pada saat itu, tetapi kemudian Bapak ini terus lewat saja, dia mengabaikan teriakan dari masyarakat. Dan apa yang terjadi, kemudian dia tertabrak kereta api dan dia mati di tempat. Bapak Ibu saudara-saudari, sebetulnya banyak, ya. Setiap tahun bisa 200 sampai 300 lebih orang mati di Indonesia ini tertabrak kereta api. Dan kalau memang tidak ada, ya, tidak ada pintu kereta, tidak ada peringatan, tentu akhirnya masyarakat menyalahkan pemerintah. Kenapa tidak ada pintu, ya, palang kereta api? Kenapa tidak ada peringatan, tidak ada sirene? Tetapi kalau kemudian ada peringatan, ada palang kereta, ada sirene, kereta mau lewat, dan kemudian orang masih lewat, siapakah yang disalahkan? Tentunya orang yang bersangkutan. Kenapa melanggar? Kenapa tidak hati-hati? Dan akhirnya kamu harus mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian terjatuh dalam dosa dan kita berkubang dosa, kalau Tuhan tidak ingatkan, tentu bukan salah kita. Kenapa Tuhan tidak ingatkan? Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, berulang kali Tuhan ingatkan, hati-hati dengan keinginan daging, hati-hati dengan dosa. Dan Tuhan juga sudah ingatkan itu akan mendukakan Roh Kudus dalam kita, dan itu juga membawa kita kepada hukuman Allah. Karena itu kita harus hati-hati. Jika ada Roh Allah dalam diri kita, jika kita mengalami penebusan Kristus, harusnya kita menjadi orang yang hati-hati dengan keinginan dunia. Kita akan berjuang untuk melawan keinginan daging, dan kita punya kuasa untuk mengalahkannya. Mari kita berhati-hati dengan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Engkau sudah menebus kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Sehingga kami punya kuasa untuk mengalahkan godaan iblis, mengalahkan si jahat. Dan Engkau sudah ingatkan berulang kali dalam firman-Mu untuk hati-hati dengan keinginan daging, keinginan dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk tidak mengasihi dunia dengan segala isinya, tapi kami mengasihi Bapa. Tolong kami Tuhan untuk terus berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu, keinginan berdosa, tapi kami ingin hidup benar dan hidup memuliakan Engkau. Berkati, mampukan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Kita pertama-tama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang masih dalam masa pemulihan, untuk Ciafong, untuk Pak Agus, untuk Jeb-Jeb, juga untuk Sandra, ya. Tuhan berikan kekuatan dan kepulihan bagi mereka. Kita juga berdoa untuk saudara Hendrik, ya, karena sakit ginjalnya dirawat di rumah sakit. Tuhan yang campur tangan, Tuhan juga memberkati, memberikan kesembuhan. Juga untuk Iabo yang sakit mah, ya, biarlah Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan. Juga saudara-saudara kita yang sakit yang lain, untuk Kosentai, juga untuk yang lain Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan bagi mereka. Untuk Cialen juga, ya, yang Parkinson juga stroke, Tuhan juga berkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat, pertolongan, kekuatan, kesehatan. Kalau kami boleh melewati hari-hari dengan kekuatan, pertolongan Tuhan, untuk berkat rezeki yang Tuhan limpahkan, sungguh kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit, untuk pemulihan dari Pak Agus, Ciafong, Jeb-Jeb, Sandra. Tuhan juga campur tangan sehingga mereka boleh sehat, mereka pulih dengan sempurna. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara Hendrik yang dirawat di rumah sakit karena sakit ginjalnya. Kami mohon juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan,
Tuhan juga sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Iabo yang sakit lambung, mohon juga Tuhan jamah, Tuhan berikan kepulihan. Untuk Cialen yang Parkinson juga stroke, mohon juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan baginya. Berkati juga jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan Kosentai juga Tuhan terus berikan kekuatan pemulihan Bu Naomi. Tuhan juga sertai juga jemaat Tuhan yang lain, untuk saudara Denny, untuk kepulihan, untuk lambungnya, untuk masalah di bagian otaknya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa, bersyukur ya untuk Indonesia, untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sudah divaksin, juga berapa hari ini para lansia ya di berbagai kota yang juga divaksin, biarlah juga kota metro ini dapat segera menyusul sehingga para lansia boleh mendapatkan vaksinasi, juga masyarakat luas juga boleh divaksinasi, dan ini memberikan kekebalan tubuh bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk prosesnya berjalan dengan baik dan lancar, dan kita juga berdoa untuk kota metro damai sejahtera menyertai kota kita, untuk wali kota yang baru dan wakilnya Tuhan juga memberkati dapat memimpin kota ini dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk para nakes yang sudah divaksin, juga untuk para lansia di beberapa kota termasuk Bandar Lampung yang sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama, dan kami rindu kota metro juga segera menyusul, dan kami juga berdoa untuk masyarakat luas juga boleh segera divaksinasi sehingga kami boleh mendapatkan kekebalan tubuh. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin sehingga vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati kota metro ini ya Tuhan, untuk pemerintah khususnya untuk wali kota dan wakilnya yang baru saja memimpin, Tuhan juga memberkati dapat memimpin kota ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, mohon Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, Dia mengasihi kita dan Dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu seberapa kekuatan kami. Kau tahu Tuhan, kami yang begitu rapuh menghadapi tekanan, kesulitan dan penderitaan. Kuatkan hati kami, teguhkanlah kami ya Tuhan. Berikan kesanggupan bagi kami untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Berikan kemenangan bagi kami Tuhan, sehingga kami melewati setiap persoalan, kesulitan, penderitaan sekalipun dengan kemenangan di dalam Engkau yang menopang kami, yang menuntun kami, yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati firman Tuhan, dan sebagai ucapan syukur marilah kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berikan persembahan sambil dengan pujian Allahku baik. Allahku baik, dia baik padaku.
Bapa di dalam surga, kembali kami mengucapkan puji syukur terima kasih Tuhan buat Engkau Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami dan terus Tuhan mengiring langkah hidup kami. Juga Engkau telah memberikan berkat kesehatan kepada kami dan juga berkat yang Engkau telah tumpahkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari lewat usaha dan pekerjaan tangan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan untuk kemuliaan dan kerajaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat dan pengutusan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berhati-hati dengan keinginan dunia yang dapat membawa kita pada dosa. Tapi lakukanlah keinginan Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.